Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih, wassalatu wassalamu ala khairi abdih, wa ala alihi wa sahbihi, wa ala kulli man ihtada bihadihi wa istamsaka bisunnatih ila yaumi ba'tsih. Amma ba'. Faya ikhwatal iman rahimakumullah, para shaimin, para qaimin, jamaah PKS TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kuliah kali ini saya ingin menyampaikan tentang fadilatul aghnia, keistimewaan orang-orang kaya. Setelah sebelumnya telah sampaikan tentang fadilatul fuqara, keistimewaan orang-orang miskin. Orang-orang kaya memiliki keistimewaan yang juga dimiliki oleh orang-orang miskin. Di antara keistimewaan, keutamaan yang Allah berikan kepada orang kaya, yaitu dimuat dalam riwayat dalam kitab Tanbihul Ghafilin, Imam Abu Laits As-Samarqandi, seorang ulama yang hidup di abad dan di tahun 393 Hijriah. Beliau menuturkan dalam riwayatnya dari seorang sahabat Nabi, yaitu Al-Hasan, yang juga cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru ma'rifatal fuqara wattahidu 'indahumul ayadi fa inna lahum daulah." Qila wa ma daulatuhum ya Rasulullah? Qala, "Idza kana yaumal qiyamati qila unduru man at'amakum kasrah aw saqakum syurbah aw kasakum thawba khudhu bi yadihi wamdu bihi ilal jannah." Baginda Rasulullah SAW bersabda, "Wahai orang-orang kaya, banyaklah kalian mengenal fakir-fakir miskin yang ada di sekeliling rumah kalian, dan jadilah kalian penolong-penolong mereka. Sebab sesungguhnya kelak orang-orang miskin itu akan memiliki kewenangan, kekuasaan yang tak dimiliki oleh orang-orang kaya dan tak juga dimiliki oleh para pejabat." Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sejatinya kekuasaan itu selalu dimiliki oleh orang-orang kaya. Dan sejatinya kekuasaan itu juga dimiliki oleh para pejabat. Namun kata Rasulullah, kelak nanti pada hari kiamat, orang-orang miskin itu akan memiliki kekuasaan, kewenangan dan kedudukan. Lalu sahabat bertanya, "Wa ma daulatuhum ya Rasulullah?" Apa kekuasaan dan kewenangan orang-orang miskin wahai Rasulullah? Lalu Nabi Muhammad SAW menjawab bahwa nanti kalau datang hari kiamat, maka Allah memanggil orang-orang miskin. Sebagaimana telah saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya, bahwa kelak orang-orang miskin itu akan mendahului orang-orang kaya masuk ke dalam surga dengan masa waktu setengah hari, yang saat itu lamanya adalah 500 tahun. Jadi ketika orang-orang miskin itu sudah masuk ke dalam surga dan bersenang-senang, 500 tahun kemudian barulah orang-orang kaya itu masuk ke dalam surga, dikarenakan hisab Allah yang demikian dahsyat kepada orang-orang kaya. Dan Nabi Muhammad juga mengatakan kelak Nabi Sulaiman adalah nabi yang paling terakhir masuk surga setelah masuknya para nabi-nabi lainnya 40 tahun berikutnya. Nah, disinilah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mengatakan kelak pada hari kiamat, "Wahai orang-orang miskin, lihatlah siapa di antara kalian ada orang-orang kaya yang hidup bersama kalian, yang telah memberikan kalian makan, telah memberikan kalian minum, telah memberikan kalian busana, baju dan pakaian." Allah panggil orang-orang miskin ketika mereka telah masuk ke dalam surga, sementara orang-orang kaya masih antri di luar sana untuk masuk surga. Maka saat itulah Allah memberikan kekuasaan, kewenangan kepada orang-orang fakir miskin. Lalu Allah berfirman kepada mereka, kepada orang-orang miskin, "Khudhu biyadih." Wahai orang miskin, ambillah tangan orang kaya, wamdu bihi ilal jannah, dan berangkatlah, masuklah kalian ke dalam surga. Ibadallah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis ini menjelaskan bahwa di saat orang-orang kaya masih antri berdiri untuk masuk ke dalam surga, maka orang miskin
telah lebih dahulu masuk surga, disitulah orang-orang miskin mencari orang-orang kaya. Maka Allah mengatakan, unduru man at'amakum kasrah. Wahai orang miskin, coba lihat, Anda lihat siapa dahulu orang-orang kaya di kampung Anda yang suka kasih makan, kasih minum, kasih pakaian. Lalu akhirnya orang-orang miskin itu menyeruak ke dalam barisan-barisan, dicari mana saudaranya yang kaya yang dahulu telah membantunya dan menolongnya. Akhirnya orang itu diajak dan diambil tangannya. Wahai Tuhan, ini orangnya. Ini orangnya yang dahulu dia kaya. Dengan kekayaannya dia memberikan kami makan, minum, pakaian. Wahai Tuhan, saya pegang tangannya dan saya masukkan orang ini ke dalam surga. Maka Allah pun menyetujuinya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, inilah keistimewaan yang Allah berikan kepada orang-orang kaya. Jadi kelak orang-orang kaya dengan hartanya, dengan infaknya, dengan zakatnya, dengan empatinya yang tulus kepada orang-orang miskin, kelak dengan hartanya itu Allah akan masukkannya ke dalam surga. Semoga bulan Ramadan, bulan berpuasa, bulan berinfak, bulan bersedekah, bulan saling tolong menolong dapat kita praktekkan. Kita yang kaya, kita bisa santuni fakir miskin dengan kekayaan kita dan dengan jabatan kita. Kelak insya Allah kita akan disandingkan bersama saudara-saudara kita yang miskin di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian, kurang lebih mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Hadanallahu ijma'in wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.